Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, NIM 1052302212. Jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas 6H. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Sistem Politik dan Kepartaian. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu uraikan dengan sangat jelas definisi sistem perwakilan politik serta bagaimana awal mula proses terbentuknya di Indonesia. Definisi perwakilan politik. Kalau kita membahas sistem perwakilan politik, sebenarnya yang dimaksud adalah satu sistem di mana rakyat tidak menjalankan pemerintahan secara langsung, tapi memberi mandat kepada orang-orang yang mereka pilih melalui pemilu untuk mewakili kepentingan mereka. Terus, dalam membentuk kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan, para wakil tersebut duduk di lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, inti dari sistem perwakilan politik adalah adanya hubungan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah sebagai memberi mandat dengan wakil rakyat sebagai pelaksana mandat tersebut. Dengan adanya sistem ini, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui wakil yang dipilih secara demokrasi. Terus, awal mula proses terbentuknya di Indonesia, kalau kita melihat sejarah sistem perwakilan politik di Indonesia mulai berkembang pada masa menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Dibentuk BPUPKI sebagai badan yang membahas dasar negara dan rancang konstitusi. Setelah itu dibentuk PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi membantu presiden dan menjalankan tugas sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebelumnya DPR, hasil pemilu terbentuk. Selanjutnya Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstitusi. Sejak saat itu, sistem perwakilan politik terus berkembang mengikuti perubahan pemerintahan. Mulai dari masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Pada era reformasi, sistem perwakilan politik menjadi demokrasi dengan adanya pemilu yang bebas, membentuk DPD, serta penguasaan fungsi DPD DPR dalam mewakili dan mengawasi pemerintahan. Terus soal yang kedua itu uraikan dengan sangat jelas sistem perwakilan politik baik secara perspektif teori maupun cara aplikasi di Indonesia. Sistem perwakilan politik, perspektif teori dan aplikasi di Indonesia. Kalau kita membahas sistem perwakilan politik dari perspektif teori, pada dasarnya sistem ini merupakan mekanisme dalam negara demokrasi, di mana rakyat menyerahkan sebagian kedaulatan kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini dilakukan karena dalam negara modern yang jumlah penduduknya sangat besar, tidak mungkin seluruh rakyat terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rakyat memilih orang-orang yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga perwakilan. Dalam teori politik, terdapat beberapa bentuk perwakilan. Pertama, perwakilan sebagai mandat, yaitu wakil rakyat harus menjalankan kehendak masyarakat yang memilihnya dan tidak boleh bertindak di luar aspirasi tersebut.
Kedua, perwakilan sebagai wali atau kepercayaan, yaitu rakyat diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangannya demi kepentingan masyarakat. Ketiga, perwakilan politik melalui partai politik, yaitu masyarakat memilih partai yang memilih visi dan misi dan program yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kemudian partai mengirimkan ke kadernya untuk duduk di lembaga perwakilan tersebut. Dari sisi teori, sistem perwakilan politik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat undang-undang, menyusun dan menyetujui anggaran negara, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi penghubung antara pemerintahan dengan rakyat. Dengan kata lain, sistem perwakilan merupakan sarana agar prinsip kedaulatan rakyat tetap dapat dijalankan secara efektif. Jika kita melihat aplikasi di Indonesia, sistem perwakilan politik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berdasarkan di tangan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dalam pemilu tersebut, masyarakat memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam praktiknya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi perwakilan rakyat. Rakyat yang tidak kebijakan secara langsung, tapi diwakili oleh anggota DPR tingkat nasional dan DPRD tingkat daerah. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang, fungsi anggaran untuk membahas dan menyetujui APBN, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, terdapat DPD yang mewakili kepentingan daerah, terutama dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya masih ada wakil rakyat yang belum sepenuhnya memperjuangkan aspirasi masyarakat, rendahnya partisipasi politik sebagai warga, partai politik uang, serta pengaruh pentingnya partai politik dan kadang lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat. Karena itu, kualitas sistem perwakilan politik di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tapi juga oleh integritas wakil rakyat, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Di soal yang ketiga, politik memerlukan strategi dalam rangka mencapai tujuan. Uraikan dengan sangat jelas tentang strategi marketing politik dalam pangsa pasar berdimensi konstituen. Strategi marketing politik dalam pangsa pasar berdimensi konstituen. Kalau kita berbicara tentang politik, tentu tidak cukup hanya memilih visi dan misi yang baik. Seseorang calon pemimpin atau partai politik juga memerlukan strategi agar program dan gagasannya dapat diterima oleh masyarakat. Strategi tersebut dikenal sebagai marketing politik, yaitu serangkai cara yang dilakukan untuk memahami kebutuhan masyarakat, membangun citra positif, menyampaikan program kerja, serta memperoleh dukungan suara dan pemilihan umum. Dalam konsep marketing politik, masyarakat dipandang sebagai konstituen atau pemilih yang memiliki kebutuhan, harapan, dan kepentingan yang berbeda-beda oleh karena itu, calon pemimpin harus memahami karakteristik setiap kelompok
masyarakat agar yang digunakan tepat sasaran. Ini yang disebut sebagai pangsa pasar berdimensi konstituen, yaitu proses pengelompokan pemilih berdasarkan kriteria tertentu, sehingga pendekatan politik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Sebagai contohnya, masyarakat pedesaan umumnya lebih membutuhkan program inovasi pertanian, irigasi, pupuk, dan pembangunan infrastruktur desa. Sebaliknya, masyarakat perkantoran lebih banyak memperhatikan isu lapangan kerja, transformasi, pendidikan, dan pelayanan publik. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.